Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzatul Khairunisa dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan sel. Yang pertama, jaringan sel. Jaringan dalam biologi adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan dimiliki oleh organisme yang telah memiliki pembagian tugas untuk setiap kelompok sel-selnya. Kemudian sel jaringan pada mamalia ada 4, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel yaitu merupakan jaringan yang menjadi pembatas organisme dengan lingkungannya. Jaringan ini juga menjadi pembatas antar organ di intraorganisme. Karena bersinggungan langsung dengan lingkungan, jaringan bersifat meristematik. Selanjutnya, sel jaringan epitel sangat dekat dan rapat, kemudian transportasi nutrisi dan sampak dilakukan pada bagian yang menghadap ke bawah atau dalam organisme. Kemudian jenis jaringan epitel. Yang pertama ada jaringan epitel penutup. Yang kedua ada jaringan epitel kelenjar. Selanjutnya jaringan epitel penutup ada yang pertama epitel pelapis. 1. Epitel selapis gepeng. Yang kedua epitel selapis kuboid melapisi ductus. Yang ketiga yaitu epitel selapis silindris. Selanjutnya yaitu epitel silindris bertingkat semu. Epitel ini melapisi saluran pernafasan yaitu rongga hidung, trakea, dan bronkus. Kemudian epitel bertingkat atau berlapis. Yang pertama epitel berlapis gepeng terdiri dari banyak lapisan. 2 jenis epitel yaitu epitel gepeng tidak berkeratin, dan yang kedua yaitu epitel gepeng berkeratin atau melapisi sel-sel mati. Kemudian epitel berlapis kuboid tidak banyak dijumpai. Yang ketiga epitel berlapis silindris, epitel ini pun tidak banyak dijumpai. Yang keempat epitel transisional melapisi kaliks mayor dan minor. Selanjutnya yaitu epitel kelenjar. Epitel kelenjar dibentuk oleh sel-sel yang khusus untuk berekskresi. Sel-sel epitel kelenjar dapat mensintesis atau menyimpan dan mengekskresi protein. Kemudian kelenjar endokrin tidak memiliki ductus dan lain sebagainya ini. Selanjutnya yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat bertanggung jawab untuk memberikan dan mempertahankan bentuk tubuh. Karena mempunyai fungsi mekanik, jaringan ikat terdiri atas matriks yang menghubungkan dan mengikat sel dan organ, akhirnya memberikan sokongan pada tubuh. Kemudian penyusun jaringan ikat yaitu ada serabut kolagen, serabut elastin, serabut retikun. Kemudian sel-sel jaringan ikat ada fibroblast yaitu menghasilkan serabut dan zat interseluler. Yang kedua ada makrofag yaitu memfagositosis bakteri dan jaringan yang rusak. Yang ketiga ada melanosit yaitu menghasilkan pigmen melanin. Yang keempat ada sel plasma yaitu menghasilkan antibodi. Kemudian ada mast cell itu menghasilkan antikoagulan heparin. Selanjutnya yaitu ada leukosit terutama basofil, eosmofil, dan limfosit. Selanjutnya ada sel adventitial yaitu berperan dalam regenerasi sel-sel yang rusak. Kemudian ada sel adiposa yaitu penyimpanan lemak netral. Selanjutnya yaitu fungsi dan kemampuan jaringan ikat. Fungsi utamanya yaitu proteksi, menunjang, mengikat berbagai jenis jaringan dan organ. Kemampuannya yaitu dapat menyimpan lemak, bersifat fagositosis terhadap bakteri dan sel-sel yang sudah mati. Kemudian yaitu membentuk antibodi dan antikoagulan. Kemudian klasifikasi jenis jaringan ikat, yaitu ada jaringan ikat embrionik dan jaringan ikat dewasa. Yang ini yaitu jaringan ikat dewasa. Kemudian tulang rawan. Sejenis jaringan ikat dengan zat interselulernya berupa jeli dan di dalamnya terdapat serabut kolagen dan elastin. Jenis tulang rawan yaitu yang pertama rawan hilain. Terdapat pada rangka janin, ujung-ujung tulang panjang, rawan pada tulang rusuk, rawan pada hidung dan
laring. Kemudian yang kedua ada rawan elastin. Nih ya, elastin banyak mengandung serabut elastin, dapat ditemukan pada daun telinga dan tuba Eustachius. Yang ketiga yaitu rawan fibrosa, yaitu mengandung banyak matriks yang dibentuk oleh serabut kolagen, sangat kuat dan kaku, dapat ditemukan pada diskus di antara tulang vertebrata dan simfisis pubis. Kemudian tulang merupakan salah satu jaringan terkeras di dalam tubuh mamalia. Tulang sendiri terdiri dari bahan intersel yang mengalami klasifikasi. Matriks tulang berbagai jenis tulang seperti osteosit, yaitu ditemukan pada lakuna di dalam matriks. Selanjutnya osteoblast yang mengsintesis komponen organik matriks. Selanjutnya yaitu osteoklas ya, yaitu sel raksasa berinti banyak diperlukan dalam perombakan tulang. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot ini bertanggung jawab untuk gerakan tubuh. Jaringan otot mengandung sel-sel khusus yang hanya memerankan satu fungsi utama, yaitu kontraksi. Jaringan otot sendiri meliputi 40-50% berat badan dan mempunyai 4 sifat, yaitu yang pertama elastis, yang kedua dapat diregangkan, yang ketiga dapat dirangsang, dan yang keempat dapat berkontraksi. Selanjutnya jenis otot berdasarkan lokasi otot, struktur otot, dan kontrol dari saraf. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos dikenal juga dengan otot visceral atau alat-alat dalam. Terdiri dari kumpulan sel fusiformus. Ini ya untuk gambar sel otot polos. Selanjutnya yang kedua yaitu ada otot lurik, dikenal juga sebagai otot rangka. Terdiri atas berkas-berkas sel silindris sangat panjang, berinti banyak yang terletak di pinggir, memiliki mikrofilamen aktin dan miosofin yang tersusun secara teratur sehingga terlihat lurik. Seperti ini untuk gambar otot luriknya ya. Selanjutnya yaitu otot jantung. Seperti sel-sel otot rangka dengan aktin dan miosin. Selanjutnya yaitu otot jantung, seperti sel-sel otot rangka dengan aktin dan miosin yang tersusun teratur. Sel otot jantung berbentuk segi empat dengan satu inti di bagian tengah. Seperti ini ya untuk gambar dari otot jantung. Selanjutnya yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf didistribusikan di seluruh tubuh sebagai suatu jaringan komunikasi terpadu. Jaringan saraf memiliki fungsi khusus yaitu untuk membentuk dan menjalarkan impuls. Jaringan saraf secara struktural terdiri dari sel saraf atau neuron. Selanjutnya, neuron merupakan satuan anatomis dan fungsional yang berdiri sendiri dengan sifat-sifat morfologi yang runtut. Umumnya, neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel terdiri atas nukleus dan nukleoleus. Terus dendrit merupakan tonjolan badan sel yang berfungsi menghantarkan impuls ke arah badan sel. Kemudian akson atau neurit menuranakan toniolan badan sel yang bisa berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.